Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan React Native Deployment pada tugas pertemuan tugas 15 dasar pemrograman mobile. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Februari Putra, NPM 223510288. Baiklah, kita masuk untuk materi yang pertama, apa itu React Native dan Expo. Nah, React Native adalah sebuah framework yang memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan React. Nah, dengan React Native di sini, kita bisa menulis kode dengan sekali menjalankan di berbagai platform, seperti iOS dan Android. Nah, selanjutnya apa itu Expo? Nah, Expo itu adalah alat platform yang menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan pengembangan aplikasi React Native. Nah, Expo di sini menyederhanakan semua proses pengembangan dengan menyediakan SDK dan alat yang siap dipakai. Selanjutnya, metode pembangunan aplikasi. Nah, untuk metode pembangunan aplikasi di sini, ada beberapa metode yang akan dibahas. Nah, yang pertama, untuk metode Expo, di sini metode paling sederhana untuk memulai pengembangan aplikasi. Yang kedua, pre-build. Di sini untuk mengonfigurasi di proyek dengan plugin dan pengaturan asli. Dan yang ketiga, Xcode, alat pengembangan untuk aplikasi iOS, dan Android Studio, alat pengembang untuk aplikasi Android, IS Expo Application Service. Nah, ini untuk layanan cloud atau pembangunan binar aplikasi. Kita masih yang pertama itu bagaimana menggunakan Expogo. Nah, untuk langkah awal yang pertama itu untuk memulai menjalankan Expogo di sini untuk perintah npx expo start. Nah, ini akan memulai server pengembangan dan memberikan kode QR yang dapat dipindahi. Nah, kode QR di sini dapat dipindai menggunakan aplikasi Expogo di perangkat Android atau iOS untuk melihat aplikasi secara langsung. Nah, kalau untuk iOS itu kita akan melalui foto, terus mengklik kode QR-nya tadi, lalu bisa jalankan. Selanjutnya untuk fitur di sini live reload. Nah, ini memungkinkan kita melihat perubahan secara langsung saat kita mengedit kode. Nah, meningkatkan efisiensi pengembangan. Selanjutnya SDK terintegrasi Expogo yang sudah dilengkapi dengan banyak SDK seperti kamera, sistem file, dan lain-lain. Nah, yang untuk memudahkan pengembangan tanpa perlu menginstal dependensi tambahan. Selanjutnya itu untuk keterbatasannya. Nah, kalau Expogo itu hanya mendukung SDK tertentu. Jika kita menggunakan modul yang asli, kita tidak termasuk dalam Expogo. Di mana kita mungkin mengalami masalah yang dapat membatasi fungsional aplikasi. Selanjutnya untuk prabangun. Nah, prabangun di sini memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi proyek dengan plugin dan pengaturan asli. Nah, di sini akan menghasilkan folder asli untuk Android dan iOS. Nah, ini akan memberikan lebih banyak kontrol atas pengaturan aplikasi. Nah, untuk proses, kita akan menjalankan SPX Expo Pre-Build untuk membuat proyek asli. Nah, di sini akan diproses menghasilkan folder yang berisi kode asli untuk kedua platform. Nah, keuntungannya di sini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengembangan aplikasi, memungkinkan pengguna modul asli yang tidak didukung oleh Expogo. Nah, metode yang selanjutnya yaitu menggunakan Xcode. Yang mana Xcode di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, buka folder proyek di Xcode. Nah, proyek kita tadi di Xcode ini akan membangun aplikasi iOS. Nah, Xcode ini untuk membangun aplikasi di iOS. Nah, kita dapat mengkonfigurasi pengaturan aplikasi dan menambahkan fitur tambahan. Nah, untuk penerapan aplikasi ke perangkat iPhone, untuk pengujiannya langsung kita bisa memungkinkan untuk melihat bagaimana aplikasi berfungsi di perangkat nyata. Nah, ada beberapa fitur. Xcode menyediakan alat debugging yang kuat, memungkinkan kita untuk menemukan dan memperbaiki masalah dengan cepat. Integrasi dengan App Store Connect menggunakan proses pengiriman aplikasi ke App Store. Selanjutnya menggunakan Android Studio. Nah, beberapa langkah di sini yaitu buka folder proyek di Android Studio untuk membangun aplikasi Android. Nah, Android Studio di sini menyediakan antarmuka yang ramah pengguna untuk mengelola proyek. Nah,
Ada beberapa eh, masalah kalau menggunakan Android Studio di sini. Android Studio di sini kita tidak bisa menjalani pada perangkat komputer yang terlalu eh, prosesor eh, yang terlalu low, yang mana kita saat menjalankan itu banyak bermasalah. Saya sudah mengalami dan banyak beberapa bug yang saya dapati dari untuk penampilan di Android Studio tersebut, yang mana saya mengalami jika Android Studio ini dibuka dan menjalankan kode Dart di situ, eh, untuk tampilannya situ agak eh, kadang timbul, kadang tidak, dan kadang ada beberapa masalah. Selanjutnya untuk eh, langkah-langkah untuk selanjutnya untuk fiturnya di sini, Android Studio adalah pengembang yang paling komprehensif untuk Android. Di sini untuk menyediakan berbagai alat untuk pengujian, debugging, dan optimasi aplikasi. Dukungan untuk pengujian unit dan pengujian UI, membantu untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik sebelum dirilis. Nah, selanjutnya menggunakan AIS, Expo Application Service. Nah, AIS di sini layanan cloud yang memungkinkan pengembang untuk membangun biner aplikasi untuk Expo dan React Native tadi, tanpa perlu mengkonfigurasi lingkungan lokal. Nah, prosesnya di sini install iOS CLI dan masuk ke akun Expo. Nah, setelah itu kita jalankan ES build untuk mengkonfigurasi dan membangun proyek. Nah, keuntungan ES application service di sini yaitu membangun aplikasi untuk iOS dan Android di cloud. Nah, mengurangi kebutuhan dan pengaturan lokal yang rumit. Ini sangat berguna bagi pengembang yang tidak memiliki akses ke perangkat keras tertentu. Selanjutnya itu membangun dan mengirimkan aplikasi. Nah, kalau membangun untuk iOS menggunakan iOS, di sini membangun aplikasi iOS untuk menghubungkannya ke App Store Connect, kita perlu mengkonfigurasi profil dan sertifikat untuk didistribusi ke aplikasi. Dan untuk membangun untuk Android, kita dapat membangun APK atau bundle bundle menggunakan Android Studio atau perintah CLI. Ini memungkinkan kita untuk menguji aplikasi sebelum dirilis ke Google Play Store. Nah, untuk proses pengirimannya di sini, pastikan semua pengaturan dan sertifikat sudah benar sebelum mengirimkan aplikasi ke toko aplikasi. Nah, proses ini penting untuk memastikan aplikasi dapat diterima dan berfungsi dengan baik di platform yang dituju. Nah, untuk kesimpulan presentasi saya di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama untuk di sini untuk menegaskan bahwa pembangun aplikasi React Native dan Expo menawarkan berbagai metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang pengembang. Dari menggunakan Expo Go yang memungkinkan pengembang uh, dan prototyping hingga prabangun membangun fleksibilitas lebih dalam konfigurasi proses dengan plugin dan pengaturan asli. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, selain itu, alat pengembangan seperti Xcode dan Android Studio memberikan kontrol lebih dalam membangun aplikasi untuk platform iOS dan Android. Dengan adanya ES atau Expo Application Service, pengembang atau developer dapat memanfaatkan layanan cloud untuk membangun biner aplikasi secara efisien tanpa perlu mengkonfigurasi ke lingkungan yang lokal yang rumit. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada kompleksitas proyek dan membutuhkan spesifik pengembang. Sehingga penting untuk memahami setiap opsi yang tersedia dan mencapai hasil yang optimal. Sekian presentasi saya. Jika ada kata atau kekurangan atau salah kata dari saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.